Flashback ke masa lalu Han Ji-wook ketika dia harus menerima kenyataan hidup bahwa dia harus menggantikan peran orang tua Hyun-ah sejak kecil. Meski saat itu dia masih ingin hidup bebas. Ji-wook yang saat itu masih muda jadi seringkali menelantarkan Hyun-ah seorang diri, seolah dia tidak memperdulikannya. Namun jauh di dalam lubuk hatinya, Ji-wook rupanya sangat menyayangi Hyun-ah. Bahkan sampai saat ini dia terlihat sangat mengkhawatirkannya. Kini Ji-wook yang sudah memakai kacamata mulai memperhatikan garis-garis merah di atas kepala orang lain. Bahkan saking penasarannya dia sampai mencoba untuk menyentuh garis tersebut. Ia pun bertanya jumlah orang yang dekat dengan Dong-sik untuk memastikan keakuratan jumlah garis tersebut. Dong-sik pun menjawab sesuai dengan jumlah garis di atas kepalanya. Namun tiba-tiba seorang gadis remaja datang ke kantor polisi hingga membuat Ji-wook teringat dengan Hyun-ah. Setelah itu, Ji-wook membawa Ji-won menemui Hyun-ah di rumah sakit karena dia ingin mencari tahu siapakah orang yang pernah berhubungan dengan Hyun-ah. Tapi ternyata garis itu tidak terhubung dengan Ji-won. Ji-wook lalu bertanya apakah ada orang lain yang dekat dengan Hyun-ah. Ji-won pun berkata bahwa dia tidaklah mengetahuinya. Namun dia hanya tahu jika Hyun-ah sangat membenci seseorang, melebihi rasa bencinya dengan orang-orang yang pernah mengucilkannya di sekolah. 극혐하는 사람은 있는 것 같은데, 그게 혹시 형사님인가? Sementara itu, Yunhob yang kini sudah punya teman mulai mengobrol di saluran grup yang mereka buat. Di sana mereka bertiga membahas tentang rencana pesta ulang tahun Yunhob yang ke-17 yang akan jatuh dalam seminggu lagi. Tapi tiba-tiba seorang mengundang Yunhob ke acara ulang tahun di tanggal yang sama. Dan nomor itu sama dengan orang yang mengirim pesan beberapa waktu yang lalu. Nah, keesokan harinya beberapa murid di kelasnya tiba-tiba merasa aneh dengan kedatangan Jina yang mulai jarang latihan. Namun Jina hanya diam saja dan Yunhob memperhatikan jumlah garis di atas kepalanya. Setelah pulang sekolah, Jina mendatangi kantor polisi dan mengaku bahwa dia telah mengalami pemerkosaan. Dia mengalami pemerkosaan ketika ia menemui orang yang pernah sama-sama menjalani pelatihan idol. Jina mengaku minum bersamanya hingga ia tak sadarkan diri. Dan ketika sudah bangun, celana dalamnya ternyata sudah terbalik. Sementara orang yang bersamanya diketahui sudah pergi terlebih dahulu. Namun mendengar pengakuan Jina yang belum pernah berhubungan fisik, Ji-wook meragukan setelah mengetahui jumlah S-line di atas kepala Jina. Setelah mendapatkan informasi itu, Ji-wook bersama Dong-sik kemudian mendatangi sekolah untuk menemui orang tersebut. Namun di sana ia tak sengaja bertemu dengan Bu Guru Kyujin yang langsung menyapa dirinya dan menanyakan kabar Hyun-ah. Bu Guru Kyujin berencana menjenguk Hyun-ah tapi kondisinya masih kurang baik. Ketika melihat Ji-wook memakai kacamata, Bu Guru Kyujin pun langsung memujinya. Seketika itu, Ji-wook yang tersenyum seketika mengalihkan pembicaraannya dengan menjelaskan alasan dia datang ke sekolah ini. Mereka kemudian menemui Han Yul yang ternyata adalah kakak kelas Jina yang kini menjadi tersangka kasus tersebut. Dengan percaya diri, Han Yul menjawab setiap pertanyaan Ji-wook dengan membenarkan dirinya mengajak minum Jina di apartemennya dengan alasan menghilangkan stres berat di sekolah ini. Han Yul yang sadar dirinya dijadikan tersangka lalu menegaskan jika ia sama sekali tak tertarik tidur dengan Jina. Tapi mengetahui ada garis di atas kepalanya, Ji-wook menaruh rasa curiga. Karena tak ada lagi yang harus ditanyakan, Ji-wook pun memutuskan untuk pergi. Akan tetapi tiba-tiba dia berpapasan dengan Yunhob yang langsung meminta dan mempertanyakan alasan Ji-wook memakai kacamata itu. Ji-wook yang menolak beralasan jika dirinya memakai kacamata ini karena ingin tahu fungsinya terlebih dahulu. Ia juga mengaku bahwa kacamata ini sempat membuatnya merinding setelah mengetahui dunia yang dikatakan Yunhob ternyata benar. Namun keputusan Ji-wook yang tak ingin membuang kacamata itu membuat mereka akhirnya berdebat. Karena Yunhob sadar dengan bahaya kacamata itu yang selalu berkaitan dengan kejadian beberapa waktu lalu. Perdebatan mereka pun akhirnya terhenti setelah Bu Guru Kyujin mendengar keributan mereka. Dia sempat bertanya apakah yang terjadi, namun sebelum dijawab, akhirnya Yunhob memilih untuk pergi.
Jiuk berkata jika semua baik-baik saja. Di sana ia sempat keceplosan mengajak Bu Guru Kyujin pergi makan malam. Tetapi karena Bu Guru Kyujin kurang ngeh, akhirnya Jiuk memutuskan untuk pergi. Namun tanpa diduga, Bu Guru Kyujin ternyata bisa melihat Aslan sama seperti Yunho. Dan ia tersenyum mengetahui jumlah garis di atas kepala Jiuk. Jiuk lalu pergi meminta keterangan dari manajer pelatihan idol. Melalui sang manajer, Jina rupanya terkenal sebagai orang yang lebih suka bersenang-senang daripada fokus menjalani pelatihan tersebut. Pak manajer juga mengaku dia yang membawa Jina ke tempat ini karena merasa dia punya potensi. Akan tetapi rupanya bakat Jina sama sekali tidak menonjol. Dan Jina lebih suka mengajak peserta lain untuk pergi minum. Dari beberapa keterangan yang mereka dapat, mereka belum bisa menyimpulkan siapakah yang salah. Karena masing-masing dari mereka punya cerita dan terlebih kasus ini sangat sensitif. Jadi mereka tidak bisa sembarangan menginterogasi orang yang masih di bawah umur. Nah, keesokan harinya mereka kembali menginterogasi Hanyul dan Jina di ruangan yang berbeda. Kemudian Hanyul menunjukkan pesan yang membuktikan bahwa Jina datang bukan atas paksaan darinya. Tapi Jina rupanya telah menghapus pesan itu dan juga mencuci pakaian yang seharusnya bisa dijadikan barang bukti. Jiuk menyesalkan hal ini. Terlebih, Jina juga baru melaporkan setelah seminggu dari kejadian tersebut. Jina bisa dituduh telah memfitnah orang lain dan sang ibu lalu menjelaskan bahwa sebenarnya dia yang telah mencuci baju tersebut. Jiuk kemudian membiarkan Hanyul pergi guna melihat apakah garis di kepala mereka saling terhubung. Dan setelah mengetahui bahwa Jina berbohong, Jiuk meminta Dongsik untuk menutup kasus ini. Tak lama kemudian Jiuk bertemu dengan Yunho yang sudah menunggunya. Di sana Yunho mencoba kacamata itu dan tidak mempersoalkan perdebatannya tadi. Jiuk lalu memberikan foto ibu Yunho kepadanya dan menjelaskan bahwa kematian ayahnya bukanlah kesalahan Yunho. Tapi rupanya foto itu membuat Yunho rindu dengan ibunya. Akan tetapi dia tuh masih ragu jika ibunya masih hidup ataukah sudah meninggal. Setelah itu Jiuk berkata kalau kacamata itu memanglah sangat berbahaya. Tetapi Jiuk berpikir bisa digunakan untuk membantu orang lain seperti apa yang dilakukan oleh Yunho beberapa waktu yang lalu. Kasus Jina yang merupakan teman sekelas Yunho juga bisa terselesaikan berkat kacamata ini. Selain garis mereka berdua tidak terhubung, Jina juga kedapatan berbohong karena mengakui belum pernah berhubungan fisik. Padahal ada 4 garis di atas kepalanya. Yunho berkata sekitar semingguan yang lalu Jina rupanya sama sekali tidak punya garis di atas kepalanya. Mendengar hal tersebut, Jiuk langsung mengajak Dongsik untuk menyelidiki ulang kasus Jina. Dan mereka berdua kemudian pergi menemui Hanyul di tempat tinggalnya. Hanyul rupanya adalah orang yang suka kerapian. Jadi di sana mereka sama sekali tidak menemukan petunjuk apapun apalagi bekas botol minuman. Sementara itu, Yunho terlihat kembali ke hotel untuk mencari petunjuk. Tapi tanpa disadari olehnya, ada seorang wanita memperhatikan dari kejauhan. Dia kembali ke dalam hotel itu karena curiga adanya seseorang yang sengaja menaruh kacamata itu agar sampai ke tangan seorang penyidik. Namun tiba-tiba Yunho melihat garis es di belakang dirinya hingga tiba-tiba Junsun mengaku kebetulan lewat sini dan mendapati Yunho masuk ke dalam hotel ini. Jadi dia mengikutinya karena penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Yunho di tempat ini. Yunho berkata jika ia sedang mencari barangnya yang tertinggal. Tapi rupanya suasana tempat ini membuat Junsun ketakutan bahkan sampai memeluk Yunho ketika ditakut-takuti. 눈에 이상한 게 보인다고 했잖아. 응. 네 머리. Mereka kemudian membahas garis es yang sempat diceritakan oleh Yunho. Hingga akhirnya mereka berdua mulai baper-baperan. Nah, kita kembali ke Jiuk yang sedang mencari bukti di tempat pembuangan pakaian bekas. Di sana, Jiuk menemukan kantong kresek berisi sprei berwarna hitam yang ia yakini punya Hanyul.
Jiuk curiga dengan Han Yul yang katanya suka kerapian, tapi spray di kasurnya ternyata berantakan. Spray itu bisa menjadi bukti atas kasus Jina karena dari pengakuan Han Yul bahwa dia telah memindahkan Jina yang lagi pingsan ke atas kasurnya. Kini mereka tinggal menunggu hasil forensik. Tapi garis es yang tak terhubung di antara mereka rupanya mengganggu pikiran Jiuk. Tak lama kemudian setelah hasil forensik keluar, mereka kembali menginterogasi Han Yul dan bertanya alasan dia membuang spray tersebut. Han Yul mengaku sengaja membuangnya karena dia bukanlah orang yang jorok yang mau memakai spray bekas orang lain. Sedangkan darah yang ditemukan di spray itu, Han Yul mengaku tidak mengetahuinya. Jiuk lalu mencoba menginterogasinya dan bertanya alasan Han Yul mau dekat dengan Jina. Padahal jelas-jelas dia sama sekali tak tertarik dengan Jina. Han Yul berkata jika dia terpaksa membiarkan Jina datang ke tempat tinggalnya karena Jina terus-terusan merengek kepadanya. Lalu dia memberikan minum yang tersisa kepada Jina dan dia menghabisinya seorang diri. Katanya Jina sampai mengamuk dan menolak pulang, bahkan memaksa untuk menambah minuman lagi. Ketika minuman habis, Han Yul pun memutuskan untuk pergi ke minimarket untuk membeli minuman. Dan akhirnya Jina pun pingsan akibat kebanyakan minum. Curiga ada yang membantu membelikan minum karena Han Yul masih di bawah umur, Jiuk lalu memeriksa rekaman CCTV. Dan ternyata hanya dia seorang yang membeli minuman tersebut. Akan tetapi melihat adanya jeda waktu selama Han Yul pergi, Jiuk menduga adanya orang lain yang masuk ke dalam tempat tinggalnya. Namun dalam rekaman CCTV itu rupanya ada beberapa orang remaja lewat 1 jam sebelum Han Yul datang. Jiuk lalu menghitung masing-masing garis di kepala mereka dan mendapati masing-masing garis di kepala mereka bertambah 1 setelah kembali dari arah tempat tinggal Han Yul. Nah, keesokan paginya Yunho mendapati garis di kepala Jina terhubung dengan 4 orang murid di sekolah ini. Dia yang kaget lalu menelpon Jiuk, dan secara kebetulan Jiuk datang karena sudah mengetahuinya. Satu persatu dari mereka kemudian diinterogasi di ruangan berbeda. Di sana mereka tak mau berbicara hingga salah seorang dari mereka dengan 1 garis di kepalanya mulai gelisah. Bahkan sampai memohon agar dipulangkan. Jiuk lalu menurutinya, namun ternyata dia membawanya ke arah lain hingga membuat pria itu tambah panik. Jiuk ternyata membawanya ke TKP karena tempat yang dikenali oleh pelaku biasanya akan membuatnya semakin ketakutan. Dongsik yang awalnya bingung akhirnya tahu setelah Jiuk menjelaskannya. Dan benar saja saat anak itu diajak masuk ke TKP, tiba-tiba dia langsung kabur dan Dongsik langsung mengejarnya. Jiuk lalu memberitahu anak itu bahwa teman-temannya sudah dipulangkan karena mereka terlihat tidak bersalah. Perkataan itu membuat sang anak sadar bahwa hanya dirinya lah yang dicurigai hingga akhirnya dia pun bersedia mengakui semuanya asalkan dia dibebaskan. Menurut pengakuan anak itu, ternyata dalang dibalik kasus Jina adalah Han Yul yang telah membuat Jina pingsan dengan menggunakan obat tidur. Keempat orang itu pun mengakui perbuatan mereka yang diperintahkan oleh Han Yul. Dan rupanya Han Yul juga ada di sana duduk manis menontoni mereka berempat. Jiuk lalu menunjukkan barang bukti berupa botol obat tersebut yang ditemukan dari dalam kamar Han Yul. Pada awalnya Han Yul sama sekali tidak mengakuinya. Tetapi setelah dia bertemu dengan teman-temannya yang telah mengaku, dia pun akhirnya mengaku bahwa ia adalah dalangnya. Meski mereka semua telah terbukti bersalah, tetapi Jiuk tidak bisa memastikan mereka akan dihukum atau tidak. Karena pengadilanlah yang akan memutuskannya. Nah, setelah itu Jiuk lalu mengantarkan Yunho pulang. Tapi tiba-tiba dia mendapat telepon dari tempat ayahnya dirawat. Dan alhasil dia pun terpaksa menurunkan Yunho di halte bis karena harus pergi ke tempat tersebut. Ternyata ayah Jiuk tiba-tiba menghilang dan rekaman CCTV menunjukkan bahwa seorang wanita membawa ayahnya pergi. Tapi mereka tidak tahu siapa itu karena baru datang pertama kali.
Setelah diperhatikan baik-baik, ternyata dia adalah Bu Guru Kyujin yang dengan sengaja menatap ke arah CCTV. Setelah itu, seseorang mengirim foto Seon-a kepadanya hingga membuat Ji-wook panik dan meminta Dong-sik untuk memeriksa identitas Bu Guru Kyujin. Ji-wook lalu kembali ke rumah sakit tempat Seon-a dirawat dan ternyata Seon-a masih hidup. Di sana Ji-wook merasa lega karena tidak terjadi hal buruk. Tapi tiba-tiba garis di atas kepala Seon-a bergerak dan mengarah ke pintu masuk kamar ini. Ji-wook lantas mengarahkan senjatanya ke pintu, tapi ternyata